Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Buat yang belum kenal aku, kenalin aku Debbie, dan di channel ini aku akan banyak sharing seputar dunia perkuliahanku di Universitas Terbuka, dan aku juga akan sharing seputar hal menarik lainnya. Jadi pastikan kalian gak lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi biar gak ketinggalan informasi dari aku. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, kalian bisa follow sosial media aku yang lain seperti TikTok dan juga Instagram aku ya. Oke, jadi sebelum kita ke topik pembahasan utama kita, jadi aku mau sedikit cerita bahwa beberapa waktu yang lalu aku sempat live atau siaran langsung di Instagram aku, dan aku banyak menemukan pertanyaan dari mahasiswa Universitas Terbuka maupun orang yang tertarik masuk ke Universitas Terbuka, dan aku sempat salvok sama pertanyaan apakah alumni atau lulusan Universitas Terbuka itu mudah mendapatkan pekerjaan atau apakah ijazah Universitas Terbuka itu diakui. Dan rasanya aku juga gak jarang atau bahkan sering mendapatkan pertanyaan sejenis ini di kolom komentar di konten-konten aku yang lainnya. Contohnya kayak gini dan juga kayak gini. Nah, di sini aku akan membahas topik ini berdasarkan sudut pandang aku, meliputi dari apa yang aku tahu atau bahkan yang aku lihat. Jadi kalau seandainya di sini ada yang gak setuju atau kurang sependapat sama aku, boleh ikut berpendapat di kolom komentar ya. Oke, karena pertanyaan yang sering dibahas atau sering ditanyakan itu adalah apakah ijazah Universitas Terbuka itu diakui atau tidak, maka yang pertama yang mau aku bahas adalah jaminan kualitas di Universitas Terbuka dulu ya. Nah, kalau secara akademik, sebenarnya Universitas Terbuka itu sudah mendapatkan pengakuan secara nasional dari BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan masih banyak lagi lah pengakuan-pengakuan yang lainnya. Bahkan Universitas Terbuka juga menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan besar yang infonya bisa kalian lihat sendiri di website Universitas Terbuka untuk lebih detailnya lagi. Artinya, secara ijazah Universitas Terbuka itu sama diakuinya sebagaimana universitas negeri yang lainnya. Iya, UT itu adalah salah satu universitas negeri ya guys, jadi jangan salah paham lagi. Tapi faktor yang menentukan apakah seseorang itu mudah mendapatkan pekerjaan itu bukan hanya dari ijazah atau dari nama besar alma maternya aja kan? Dan bahkan setahu aku di beberapa instansi juga memandang fisik atau good looking atau tidaknya kita di dalam proses perekrutan karyawan. Nah, selain itu ada beberapa faktor lain yang menentukan apakah seseorang itu mudah untuk diterima kerja atau tidak. Pertama, punya skill atau keterampilan yang mumpuni atau sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan yang akan dilamar. Jadi, perlu kalian tahu bahwa kebanyakan mahasiswa di Universitas Terbuka itu statusnya udah pada bekerja. Jadi, tujuan mereka untuk kuliah di Universitas Terbuka ini bukan hanya untuk mencari kerja, tetapi untuk meningkatkan jenjang karir mereka gitu. Tapi ya nggak sedikit juga mahasiswa yang belum bekerja atau cuman kuliah aja. Maka dari itu, mahasiswa Universitas Terbuka yang belum memiliki pekerjaan harus memiliki effort yang lebih besar, yaitu dengan memanfaatkan waktu kalian untuk mempelajari skill, bisa dari pelatihan atau kursus, dari platform sosial media seperti YouTube atau platform-platform lain yang mungkin bisa menambah wawasan kalian dalam mempelajari suatu skill. Yang kedua, pengalaman kerja yang mumpuni atau relevan ataupun sesuai dengan posisi yang akan dilamar. Dan sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, kita nggak perlu khawatir bahwa perkuliahan kita ini akan terganggu selama kita mencari pengalaman. Misalkan kita ikut internship ataupun magang, atau bahkan kita kerja beneran gitu. Karena sistem pendidikan di Universitas Terbuka itu sangat amat fleksibel gitu, bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang sedang kita jalani gitu. Faktor yang selanjutnya adalah punya soft skill yang baik seperti kemampuan komunikasi yang baik, attitude yang baik, serta soft skill lainnya yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan yang akan dilamar. Faktor terakhir yang akan aku sampaikan adalah memiliki relasi yang kuat atau relasi yang baik. Gak bisa dipungkiri kalau misalkan kita punya banyak relasi yang baik, maka peluang untuk diterima di berbagai perusahaan itu juga akan semakin besar. Nah, mungkin juga ini menjadi tantangan bagi mahasiswa Universitas Terbuka untuk mendapatkan relasi dari kampus karena sistem belajarnya yang full online. Karena mau bagaimanapun pasti akan jauh lebih susah, karena untuk mahasiswa Universitas Terbuka yang ngambil layanan online itu kan ketemu dengan teman-temannya itu hanya pada saat ujian akhir semester aja, dan juga waktu OSMB PKBJJ di awal perkuliahan gitu.
Nah, jadi mungkin kalian harus cari relasi dari wadah yang lain. Mungkin kalian bisa ikut komunitas di luar universitas terbuka, ataupun organisasi-organisasi, ataupun ikut kegiatan kemahasiswaan, dan masih banyak lagi jalan untuk mencari relasi lainnya. Jadi intinya menurut aku, susah atau tidaknya kita itu mendapatkan pekerjaan itu tidak hanya bisa dinilai dari ijazah, nama besar alma mater, atau bahkan jurusan-jurusan tertentu, melainkan dari usaha dari masing-masing pribadi. Dan untuk menambah semangat teman-teman mahasiswa universitas terbuka, aku akan bacain satu kisah pengalaman dari alumni mahasiswa universitas terbuka dalam mendapatkan pekerjaan yang aku kutip dari Quora. Dari Romario Rolas. Pengalaman pribadi. Saya lulusan UT dan selalu diterima di perusahaan besar. Sejak selesai kuliah, selalu bekerja di perusahaan multinasional. Saya bekerja sebagai finance analyst di 2 perusahaan dan selalu menjadi karyawan tetap, Otsuka Group dan British American Tobacco. Saya juga bisa lulus CPNS di instansi pusat. Bahkan banyak perusahaan besar yang memanggil saya untuk ikut seleksi tapi kadang tidak saya ikuti. Bank CIMB Niaga, Bank Panin, Bank DKI, BPJ STK, BRI, Ultrajaya, dan masih ada beberapa lagi. Sejak selesai kuliah sampai sekarang, saya belum pernah menganggur sehari pun. Jangan pesimis dengan masa depan. Semangat! Dan mungkin selain kisah ini, yang sering teman-teman dengar bahwa universitas terbuka itu pernah mencetak lulusan CPNS terbanyak kalau nggak salah pada tahun 2019 atau tahun 2020 kan. Tapi sebenarnya masih banyak lagi kisah sukses mahasiswa atau alumni universitas terbuka yang lainnya. So, semangat terus ya teman-teman, dan jangan lupa juga lakukan semua yang terbaik. So, sekian dulu konten aku hari ini. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi kuliah di universitas terbuka atau mau masuk ke universitas terbuka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.